Melodikators, saya Bob Melodika. Saya Herdiamal. Selamat datang di Melodika Podcast. Bintang tamu kali ini menampilkan seorang atlet MMA, ketua wasit Indonesia juga. Terus siapa lagi ya profesinya? Yang baru adalah dia baru juara padel se-Indonesia. Iya, ini dia yang sering bikin orang-orang ikutan gara-gara beliau ini ya, padel ini ya. Oke, kita panggil. Enggak dipanggil lah, udah ada di sini. Udah ada di sini. Oke, kita sebutkan saja namanya. Anjay. Sebutkan saja namanya Mister Ugeng. Tepuk pramuka. Yeay. Acara naon ieu meriah ieu. Meriah terus penuh dengan fitnah. Semua yang disebutkan oleh teman saya di depan itu semua fitnah. Oh, jadi sebenarnya apa ya? Pernah jadi atlet MMA. Baru satu kali ujian langsung dikeluarin. Awak segede kieu atuh. Aduh. Tapi wasit itu benar. Ketua wasit itu benar. Salah sih. Oh, salah juga. Ketua Pangsit Indonesia. Iya. Indonesia. Oke. Ugeng. Halo. Kumaha damang? Alhamdulillah Bob. Alhamdulillah Herdi sehat. Sehat. Gimana ya. kalian sehat? Alhamdulillah. Lalintuhnya. Lalintu. Kita pada udah itu lama. itu lebih lintu itu kameramen. Oh iya, kameramen Lalintu lagi. Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Kalau sama Anda sekitar 1 bulan kemarin di Sebulan tempat kemarin. kopi favorit kamu sama iya, pemain betul. basah. Iya, Kalau betul. sama Bob Udah lama Oh, iya. banget. Lama banget ya. Lama banget. Katanya lamanya itu di era Majapahit gitu katanya. Tuh. Enggak sejauh itu sih. Kirain perjaman Ken Arok itu ya? Enggak. Oh, bukan ya, bukan. Enggak, tapi inget tuh panggil jag orang terakhir kapan, Gen? Saya inget orangnya. Cok. Orang manggung jeung Jolly Jumper. Pas di Suka jadi. Iya. Saya inget orang eta. Oh iya nu ngavokalanna teh si Bonik. Bonik. Oh iya teh nu bodor. Nu Apa ngavokalannya kan si Bonik. Heeh. Karena aku pikirnya ngavokalin si Bonik Jolly Jumper si siapa kali ya? Boni. Si Bonina eueuh sugan. Heeh. Tapi si Bonina aya, dedenya ngarokok we. Oh, ada. Ya, nonton. Si Bonina ada nonton. Videoan. Video tapi mau nyanyi. Tapi yang nyanyi my Bonik. God. Yang nyanyi si Bonik for event. Terus orang maksudnya naon cek si Hamid teh gimmick. Band penuh gimmick memang. Berarti lagi bareng Nudis ya waktu itu? Enggak, aku organizernya, aku yang bikin Oh, acaranya. yang bikin acaranya. Yang Oh. ngajakin si Jolinya main. Oh gitu. Waktu itu. Iya, aku dari Jakarta bawain air minum buat acaranya Ugeng waktu itu. Wow. Bener ya? Bener. Bener kan? Iya, Bener. Betul. Masih di Jakarta ya doi. Ya. Diminum di sambil. Thank you. Dingin gini, udara dingin pengen melotot gitu kan. Apa itu namanya? Udin petot. Oh iya. Syamil. Kudu sadak gitu. Mantap. Oke. Yuk. Ini Ugeng ini termasuk bintang tamu yang pertama-tama nih Iya, di betul. di podcast ini ya. Betul. Kenapa Ugeng? Coba jelasin. Karena menurutku beliau ini legend ya. Wih, Living legend maksudnya Ya. legend ya. Wih. Living legend yang masih konsisten dari tahun ke tahun, regenerasi. Followernya regenerasi. Kan Iya, benar, dari benar. zaman tahun Benar. 2000 tahun 90-an ya. 90-an ada ya? Apa 2000-an? 98 99 akhir ya. 99 ya. Sampai sekarang 2025 masih eksis. Itu dia. Nah, obatnya apa nih bisa kayak gitu ya? Iya. Ada di pasar Ciroyong obatnya bisa dibeli. Ini pertanyaan kemarin banget ketemu teman saya si korong gitarisnya Food Court. Dia menanyakan hal yang sama. Geng Om Ugeng kenapa Om Ugeng bisa konsisten cenah? Ya. Tipsnya teh apa? Cenah teh enggak ada tipsnya. Nggak ada tipsnya itu karena memang desainnya body chart saya kayak gitu emang konsisten orang ya. Iya.
dari musik, dari dulu kan tetap Ya, melodic punk seputar gitulah, punk rock, nggak jauh, adapun skapang juga gitu. Termasuk dari bikin acara seneng ya gitu, terus bikin acara. Karena saya memang orangnya gitu konsisten. Termasuk pasangan juga konsisten ya Jiwa. Terbaik, ini terbaik. Soalnya pemajikan orang yang nonton. Oh, ada. Jadi masa berdua dibalikin kadinya. Aku konsisten aja. Iya benar. Takut tidur di luar gitu Iya. ya. Tapi memang benar, maksudnya Ugeng dari dulu, apalagi belakangan ini ya. Iya. Jadi ya jujur we Geng ya mah orang Ya. ningali sosmed gitunya, Instagram ningali teh sis Ugeng deui blok weh ku urang teh. Ente apapun kegiatannya, Iya, iya. kegiatannya Ugeng ya mau ada Minumnya talk tetap. show. Ada talk show, misalnya ada manggung atau ada rilisan, Benar. terus aja posting. Benar. Nah, pertanyaan orang itu kan jadi awareness untuk followers ya. Iya. Ya, terutama orang jadi top of mind itu Ugeng deui Iya gitu betul kan. betul. Nah, dengan treatmentnya Ugeng seperti itu, dengan segala kegiatan didokumentasiin, diposting, goalsnya apa? Goalsnya sebetulnya ini adalah hal yang saya setting dari sekitar, nggak disetting ya, maksudnya memang saya mulai tanamkan ke diri saya sendiri sekitar 6-7 bulan kebelakangan inilah. Ya. Karena semenjak beberapa bulan kebelakangan ini teh saya tuh lebih aware terutama tentang diri saya sendirinya, tentang buat saya sendiri, termasuk personal branding. Oke. Termasuk personal branding, karena personal branding itu ternyata sekarang adalah hal basic yang harus kita semua punyai ya, terutama dalam hal apapun ya. Benar. Entah itu bisnis atau apapun, termasuk kita misalnya saya musisi gitu ya, saya musisi atau kamu yang lagi dengar anak band atau musisi, personal branding teh salah satu hal yang harus kita aware atau kita mulai perhatikan serius, karena itu akan membantu kita untuk membuat engagement band kita tuh lebih baik. Betul, iya benar. Begitu. Setuju. Benar sih. Nah itu salah satunya adalah saya membuat itu teh hanya salah satunya dari postingan-postingan saya itu teh salah satu step-step yang saya lakukan untuk memperkuat personal branding saya begitu. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah lihat di profile saya ada tulisannya dare to fear, dare the fear gitu. Nah itu tuh dare the fear tuh memang diri saya kesana gitu. Jadi setelah saya Menantang ketakutan. Anjay. Setelah saya ngulik diri saya sendiri gitu. Jadi saya menemukan ternyata saya tuh nggak sempurna sebetulnya. Saya orangnya penakut. Di beberapa kesempatan saya penakut. Tapi di balik ketakutan saya orangnya nekat gitu. Banyak sekali kenekatan yang saya lakukan dalam hidup saya yang membuat saya berbeda dibanding saya sebelumnya gitu. Misalnya, mungkin kalau Bob pernah ngelihat, saya pernah bikin postingan tentang masa-masa saat saya bimbang antara mutusin terus kuliah atau ngeband gitu. Oke. Nah itu tuh bagi saya sendiri di umur segitu saat itu sekitar tahun 2000. Udah ketahuan nanti. Ya, tahu lah. 2000 sekian. 2000 sekian. Di 2000 sekian itu saat band saya juga nggak gede-gede amat saat itunya. Maksudnya saya tidak pernah berpikir saya bisa menghidupi diri saya sendiri dari band, dari musik gitu. Tapi di sisi lain saya juga berpikir kalau kuliah itu mungkin saya ngabisin waktu lebih banyak uang orang tua atau kakak saya. Jadi saya harus memilih apakah itu mau terus ngeband atau kuliah. Dan saya memilih untuk ngeband. Saat itu kenekatan pertama. Terus yang dimaksud dengan nekat itu berarti tanpa perhitungan atau memang sudah dikalkulasi gitu? Nggak ada perhitungan, nggak ada harapan, itu cuma nekat aja. Karena keyakinan berarti. Tahu itu teh jadi nalar aja yang mengatakan bahwa saya harus memilih karena nggak bisa dijalanin dua-duanya. Jadi kalau saya harus memilih kuliah terusin, otomatis saya ngeband agak rehat dulu. Saat itu nggak bisa band saya rehat karena saya lagi jalan sama Bakshin Bahu sama Rudy Silent, dua-duanya lagi rekaman, dua-duanya lagi manggung, lagi kerja berat lah. Aduh, orang asa egois kalau saya harus tiba-tiba nge-cut langkah-langkah itu hanya untuk saya sendiri gitu.
Padahal banyak barudak mah belum tentu mikiran orang ya. Bener. I know Iya, that. iya, gitu. iya. Bener. Tapi itu mah nggak tahu, nalar saya mengatakan bahwa saya harus memilih udah kuliah aja deh. Yang saya lupakan dulu saat itu biar saya bisa fokus ngeband. Padahal saat itu saya tidak tahu ke depan nanti orang sukses atau enggak di musik kan nggak tahu. Oke. Saya juga nggak tahu puluhan tahun sampai sekarang, misalnya sekarang berdiri di sini ngobrol sama kalian karena saya masih ngeband, itu juga nggak pernah tahu. Terus nggak pernah terpikirin bakal dapat duit berapa, kerjanya apa dulu nggak tahu ya pokoknya. Saat itu saya pikirin harus mutusin aja. Tapi saya ngobrol dulu sama ortu ya, sama ayah, sama kakak saya konsultasi. Dan kakak saya mengatakan, almarhum waktu itu sebelum kakak saya meninggal, kalau emang menurut hati kamu itu yang benar, udah jalinin aja. Iya. Kalau kata ayah saya mah kan sebagai ortu yang bijak mah dia bilang, itu juga terserah, kamu udah gede. Tapi begitu kamu memutuskan untuk keluar kuliah, itu artinya kamu hidup sendiri. Betul. Tugas saya sebagai orang tua yang biayain kamu cukup sampai di sini udah beres. Habis itu mangga kamu urus diri kamu sendiri. Dan orang salaman, oke. Jadi aja orang keluar dari rumah, ngakos sendiri, band sendiri, mulai nggak tinggal lagi di rumah. Disitulah petualangan saya dimulai. Anjir. Nah, history Jadi just began. Bagi Mas Ugeng gitu ya. Jadi ngikutin apa kata hati ya. Jadi menurut Mas Ugeng tuh dari hati yang paling lubuk gitu ya. Paling lubuk. Oke. Jadi gua harus begini nih, gua harus begini nih. Lebih memilih ini nih gitu. Udah bener-bener yakin berarti ya. Enggak, sebetulnya enggak yakin. Saya belum itu yakin banget. Enggak yakin, tapi enggak tahu saat itu memutuskan gitu ya. Termasuk banyak hal lain yang saya putusin gitu ya. Ternyata itu teh baru saya pahami sekarang beberapa bulan belakangan ini, ternyata saya itu orangnya kalau memang saya merasa passionnya di situ, beda perasaannya. Jadi orang merasa happy apapun yang terjadi, orang senang. Entah capek atau lesu atau naon, itu teh nggak kerasa karena saya happy karena passionnya di situ. Iya. Nah dulu saya mutusin untuk berhenti kuliah dan nerusin di musik karena passionnya saya di situ. Passionnya di situ ya. Bahkan saya tidak peduli orang menang duit atau ente manggung, orang manggung we gitu, nyanyiin lagu we gitu. Dengan band manapun orang nyanyiin lagu deh, orang sepenuh hati melakukannya. Betul. Karena passionnya di situ. Iya. Orang baru memahami, oh orang teh memang jelema gitu ternyata. Untuk hal-hal yang lain yang saya ngerasa dry atau enggak banget, ternyata bukan passionnya. Udah saya mulai sisihkan satu persatu gitu. Termasuk tahun 2023 akhir saya mulai berhenti bekerja di kantoran gitu. 2023 akhir saya berhenti kerja kantoran. Itu juga ternyata salah satu nalar saya yang mengatakan orang dry didinya, kamu nggak di situ gitu, nggak into office hours udah kamu bukan di situ gitu. Jadi saya mencoba hidup yang baru dari situ. Nah, dengan penjelasan Ugeng tadi, pertanyaannya adalah dari titik pengambilan keputusan mengambil pilihan sampai titik sekarang, ada penyesalan nggak? Kalau sebagai orang normal ya, kan saya bilang tadi saya tidak sempurna ya. Iya. Kadang ada beberapa Kaduhung gitu. Kadang ada. Nah, kaduhung itu teh saya tulis dalam lagu di Indonesia dan ada judulnya College. Oh, hanya ada judulnya College. Nah, itu saat beberapa tahun setelah saya keluar kuliah, saya teh kangen anjir orang yang kuliah di. Tapi orang itu buka duit untuk balik lagi sana. Tapi orang selalu mengingat zaman-zaman orang di kelas masuk ketemu teman-teman ke lab bahasa kan orang di sastra tuh. Ketemu. Nah, saya tulis di judulnya lagunya College. I wanna go to college gitu lah liriknya itu ker emo anak orang saat itu merasakan zaman-zaman cerianya dulu kuliah di lagu College saya tulis di lagu itu waktu itu. Dulu kuliah sastra apa? Sastra Rusia. Nyambung banget. Kebetulan beliau tuh sastra juga. Sastra mesin. Tapi masih bisa Geng bahasa Rusia tuh. Sedikit anu basic kongkol misalnya teh. Privyat aja banyak. That's why apa kabar gitu. Spasiba, terima kasih sasana pawanya. Tapi ya Bob, balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Apa yang bikin Melodika Podcast bisa ngundang Mr. Ugeng? Karena konsistensi tadi ya. Yang soal di manapun gitu ya, di medsos manapun, yang paling tinggi itu, yang paling dilihat paling cepat dan paling banyak tuh Mr. Ugeng. Wah, jadi kayak aku tuh mau tidur teh mau makan keinget Mr. Ugeng gitu. Tapi berhasil loh, itu berhasil loh. Serius berhasil. Ketika aku bingung nih bikin podcast, ngundang siapa ya?
Yang dipikirin tuh langsung Jadi top Mr. of Ugeng. mind-nya Iya, kalian ya. bener. Jadi top of Yang mind. dipikirin tuh Mr. Ugeng gitu. Karena sebelum ngelihat podcast terakhir sebelumnya Mr. Ugeng gitu ya. Updatean Mr. Ugeng. Goalsnya kebanyakan orang kudu bisa ngonten, orang kudu bisa konsisten. Tapi kebanyakan begitu coba ngonten, apapun kontennya, viewsnya dikit, hoream cenah. Ya, iya. Ganti weh gitu Iya, Tapi Ugeng kayaknya nggak peduli di situ ya. Iya, iya. Apa memang ada target yang dicari atau memang masa bodoh teuing orang pokoknya ieu dokumentasi orang. Oke. Orang ieu nge-branding diri sendiri orang seperti ieu, mau Oke. ada yang lihat, mau ada yang nonton atau enggak masa bodoh gitu. Oke. Jadi sebetulnya goals aku dalam membuat personal branding aku tuh kan karena tadi aku udah cerita yang di profile aku Dare to Fear itu. Iya. Ini mah sedikit berbagi aja, berbagi iya, terlihat iya. teman-teman yang nonton nanti. Jadi kalau dalam ilmu branding mah katanya branding itu akan kuat atau nyampe ke market atau pendengar kita itu kalau brandingannya itu ada story-nya. Oke. Jadi kalau cuman cerita yang tidak ada story-nya itu bukan branding namanya, itu mah news aja, berita doang. Yang dimana berita itu akan cuman datang di kanan dan keluar dari kiri kalau berita mah. Tapi kalau ada story itu adalah satu hal yang akan melekat lebih lama di otak orang-orang. Termasuk misalnya di Herdi sama di Bob ya. Jadi ketika saya membuat konten-konten yang bercerita, misalnya dulu saat saya tahun segini sama Rudy Silent, sama Personal State, zaman saya keluar kuliah, zaman apapun itu ya, lagu-lagu saya segala macam, nggak disengaja pisah. Kadang-kadang orang nggak sengaja hayang membuat story yang kumaha banget gitu ya. Karena itu orang ingin menyampaikan sama orang-orang kalau saya itu ya apa adanya itu saya seperti ini gitu. Dulu saya pernah di band ini, pernah cerita di Boxing Bagel gini, emang cuman bercerita aja. Hanya menceritakan story saja sebetulnya, story yang tidak dilebih-lebihkan. Karena balik lagi yang tadi sebelum kita syutingnya, aku teh pengen sharing sama orang-orang kalau sebetulnya kalau jadi musisi itu harus otentik. Oke. Harus menjadi kamu apa adanya, yang memang kamu yang sesungguhnya itu. Karena sesuatu yang otentik itu bakal lebih nyampe ke market kamu, ke pendengar kamu dengan baik gitu. Nyampenya teh bahkan baik banget gitu. Karena sesuatu yang otentik itu bakal lebih diingat orang, value-nya lebih gede loh gitu. Lebih gede value-nya. Termasuk itu pun tentang begitu tadi yang kata Herdi, kenapa sih Ugeng tuh selalu nongol lagi. Karena saya punya story merenya, punya story. Jadi value-nya tuh lebih baik, apalagi saya punya otentisitasnya lebih otentik banget. Saya tuh apa adanya. Itu yang membuat saya nggak peduli berapapun viewernya. Tapi katanya kalau kita udah melakukan yang otentik dan memang seperti apa adanya, itu tuh market atau viewer tuh bakal datang sendiri sebetulnya. Sendiri ya. Karena itu terbukti loh. Jadi ketika saya membuat postingan yang memang bercerita-cerita story saya dulu, itu viewernya loba. Tapi tentang hal-hal lain yang biasa aja bentuknya cuman berita, itu viewernya dikit. Oh ya bener, berarti memang harus otentik dan ada story-nya. Kerasa banget dari algoritma. Nah, itu mah work, itu benar-benar bukan ilmu yang ngomong kosong gitu. Berarti dari sisi algoritmanya juga memperhatikan ya. Berarti dengan postingan-postingan yang udah dibuat, diperhatiin apa nih yang kurang. Kenapa viewers lebih tertarik ke konten yang mana gitu. Itu diperhatiin gak? Diperhatiin tapi nggak terlalu mendalam. Jadi aku cuman merhatiin sekilas kalau konten yang tentang musik terutama atau tentang ada story-nya itu bagus viewernya. Terus ngaruh pisan di jam-jam setiap akun kan punya jam prime time sendiri. Nah kita harus nyadarin itu jam prime time kita teh jam berapa, hari apa. Lama-lama teh akan terbentuk kalau kita udah sering posting mah jadi apal sorangan gitu. Kan ada insight aja ya di Instagram. Benar. Jam berapa, tanggal berapa, oh ini hari ini berarti minggu depan jam segini. Terus kalau aku mah lucunya teh kalau aku prime time aku tuh ternyata pagi-pagi jam 7 sampai jam 8. Iya, pagi-pagi. Iya, orang posting reels pagi-pagi, biasanya rame gitu. Orang mencoba kan pagi-pagi, jam makan siang, malam gitu. Pas di pagi selalu jam 7 sampai sekitar setengah 8 itu teh view rate-nya selalu bagus biasanya gitu. Oke. Begitu kalau prime time aku, tapi kan prime time tiap akun beda-beda lah. Iya. Harus tahu sendiri, teman-teman teh pasti bisa ngulik sendiri. Si Ugeng tiap bangun
pagi sejana set posting dulu. Iya. Enggak juga. Zaman sekarang sudah modern. Oh, iya. Saya bisa Schedule. melakukannya malam-malam. Ya, Tapi nggak kepikiran gitu posting bangun tidur gitu yang apa dadanya kelihatan. enggak. Karena orang lain gitu, Warning gitu. Ya, jadi nggak otentik gitu. Ya, aku jadi orang lain. Jadi Hardy itu mah. Om ini teh om siapa nih yang kumisan tuh? Siapa? Apa? Ah, Kalau orang melakukan eta sebelum dihujat netizen, orang dihujat laku pemajikan orang. Iya, Naonan nih suka gituan. Oh ada filter ya, ada filter. iya. Nyambung ke minodrama karena Nah. di setiap kontennya Ugeng itu sekarang lebih sering Seringnya ya. minodrama. Lebih seringnya minodrama di lain kegiatan yang lain gitu kayak tadi juga baru lihat, jeung serius gitu. Jeung si Ami pangan terus. Ya lebih banyak minodrama. Iya. Gimana ceritanya bisa kolaborasi sama The Rain? Oh sama Ren, oke. Karena mungkin dari sisi musikalitas kan beda ya. Beda ya. Aha. The Rain yang lebih mendayu-dayunya. Iya. Ya, dulu iya Si tapi di Minor. pertengahan yang sampai lagu terlatih patah hati mereka nggak terlalu mendayu-dayu. Iya, Oh, tapi iya. Terlatih Patah Hati juga udah sama Edang Sukamti nya. Ya, Oh, sampai iya, dengan iya. Jadi kalau pendengarnya Ren itu kan dibagi dua, zaman eranya dulu sampai era lagu Terlatih Patah Hati itu rada-rada mendayu dan Ya. rada melayu. Terus era dari setelah Terlatih Patah Hati sampai sekarang. Nah, Ya. saya itu pendengar The Rain setelah era Patah Hati sampai sekarang. Yang lagunya udah oke. nggak terlalu mendayu, jadi iya. lebih ke alternatif rock gitulah. Iya. Nah, awalnya mah dulu pas awal-awal saya bikin minodrama sama Firman, basis saya Firman, kita sering ngobrol kan ya wajar lah gitu maksudnya ngobrolin ke depan teh kumaha band teh gitu ya. Termasuk salah satunya adalah evolusi bermusik. Nah, aku tanya ke Firman, "Bro, nanti ke depannya si minodrama rek jika kumaha kalau misalnya rezekinya kita bisa mainstream atau naik atau membesar gitu, evolusinya teh mau kayak band apa? Band Indonesia yang band gede gitu ya, geus gede." Naonnya bingung. Terus aku tuh bilang, jika The Rain mau nggak? Cen? Tapi The Rain-nya era yang setelah Patah Hati kesini. Jadi The Rain itu kalau menurut aku dia liriknya nggak terlalu Melayu, musiknya juga nggak terlalu murahan, tapi enak didengar, gampang didengar. betul. Iya. Nah, aku tuh proyeksi minodrama itu untuk mungkin someday nanti menjadi seperti itu, tapi dengan diadaptasikan versi minodrama Versi gitu. minodrama ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi akhirnya aku tuh mulai menganalisis lagu-lagu The Rain. Otomatis orang mendengarkan lagu-lagu The Rain semua. Dan akhirnya saya menemukan banyak kesamaan juga ternyata. Misalnya si The Rain teh chordnya teh banyak dia banyak. Iya benar, progresinya. Progresi chordnya. Urang oke dulu beuki lagu-lagu yang gitu. Iya. Terus dia kebanyakan lagu bahasa Indonesianya teh enakeun lah, nggak terlalu rumit juga, nggak terlalu gampangan juga. Ya. Tapi porsinya teh pas gitu. Iya. Nah itu salah satu pertimbangannya, makanya saya ngefans sama mereka. Jadi saya mulai sering melihat di YouTube sama sosial media kan di explore gitu. Riset tuh terus jadi Rasa terus karena kayak gini lagunya, saya orangnya analyze banget kan gitu. Suatu ketika pas malam-malam jam setengah 12-an lah, saya lagi ngeliat explore di Instagram, nongol lagi si The Rain karena sering lihat di explore. Nongol si Mas Indra Prasta itu lagi nyanyi di Jakarta di panggung besar, beberapa slide lah, 5 slide. Saya geser satu persatu sambil saya teh bergumam sendiri, ngomong sendiri di pinggirnya istri saya. Kata-kata, someday saya pengen, ini bisa ada lagu kolaborasi sama Indra Prasta The Rain, kata teh. Tapi gimana ya, kenal juga enggak, asa susah nawarin juga, takut nggak mauin kan bangetnya era gitu kalau ini. Sebentar, berarti memang teu wawu. Awalnya nggak wow, saya tuh kenal sama sekali. Enggak kenal sama sih, ya hanya sekedar mengagumi lah nya. Ya, betul begitu. Aslina itu teh. Aslina. Edan. Edan. Aslina. Pas orang ngomong gitu nya, pemajikan orang teh nyeletuk dengan gampang. Ya cobain aja tuh, tanya aja di DM, cenah kalau ngejawab syukur, kalau nggak ngejawab juga nggak apa-apa, nggak rugi beren. Oh iya ya, ruginya naonnya udah. Ya udah. Oh benar. Orang langsung detik ke Azab di DM, detik ke vokalisnya ke Mas Indra Prasta. Tek halo Mas Indra, mohon maaf ganggu gini, aku Ugeng, band aku ini. Beberapa lagu yang pernah aku bikin ini aku kasih video klipnya sama Spotify. Aku tuh sebetulnya maaf nggak sopan, tapi aku punya niatan pengen ngajakin Mas Indra untuk collab di lagu baru aku. Gini. Tapi kalau misalnya tidak berkenan nggak apa-apa, terima kasih banyak. Selamat malam, guys.
Tungguan orang 5 menit, 10 menit tengah balas. Sibuk bener, terus aku bilang lagi ke istri aku, nggak dibales, ya udahlah, nggak apa-apa nggak dibales, nggak rugi, ya udahlah. Saya sare orang sare. Udah nggak isu pas jam 8, pring DM teh urung ngebalas dia. Berarti cuma semalam. Semalam ngebalas ya? si Mas Indra Prasta ngebalas DM saya. Ngebalasnya gimana tuh? Halo Geng, selamat malam, selamat pagi, maaf ya saya baru reply. Saya udah dengar lagu kamu yang sampai nanti. Ini kok agak mirip ada di Atarisnya ya, Tring. Anjay. Yang ngomongin di Ataris. Langsung ini ya, langsung Connect. gitu ya. Iya, ini agak mirip di Atarisnya. Saya suka lagu yang ini. Coba yang untuk kamu nawarin mau collab sama aku, kirim aja dulu demonya yang belum jadi, yang setengahnya. Nanti aku coba dengerin dulu. Terima kasih, Cino. Anjing, itu. Aku langsung nge-WhatsApp Supirman. Bro, ini Indra Prasta yang ngebalas. Wah, kamu seriusan? Ini kurang screenshotkan kan? Iya, balasannya kayak, wah anjir bro, gas bro. Cina. Benar dulu, coba dia suka atau nggak lagunya belum tahu, coba. So, kurang kirim ya. Mas Indra ini aku mau kirim lagunya. Kirimnya lewat email atau gimana kan? Orang sopannya minta WhatsApp-nya itu personal kan. Oh lewat WhatsApp aja karena biar enak saya dengerinnya. Ini WhatsApp saya. Wah aja itu. Orang langsung dikasih tuh langsung dikasih nomor WhatsAppnya di DM Instagram. Terus mulai WhatsAppan dari situ. Terus saya kirim lagu yang saya gitaran doang di gitar akustik. Memang ada lagunya udah jadi 80% dah. Aku kirim masih Drain Ugeng yang tadi nge-DM. Ini lagu saya. Coba aja Mas Indra dengerin dulu, suka atau enggak nanti tolong kabarin. Kalau misalnya suka kita lanjut, kalau enggak apa-apa nanti aku bikin yang baru lagi coba. Oke, Cina. Nanti aku dengerin dulu ya. Maaf kalau aku agak slow respon, mungkin beberapa hari lagi baru aku balas ya. Oke siap, nggak apa-apa. Oh iya. Dia lagi padat kan jadwalnya. Keren ya, responsif terus informatifnya. Oh iya. Bener, simple tapi jelas dan iya. terbaik. 3 hari kemudian pas orang lagi photoshoot sama si Minute Drama, dia ngebalas, nge-reply, halo Kang Ugeng, nah ini lagu yang kemarin udah aku dengerin. Ini udah aku coba sedikit otak-atik sama ditambahin beberapa lirik, coba dengerin dulu ya berkenan atau enggak. Langsung di take ya tak. Tapi pakai gitar akustik doang. Jadi voice note. Iya. Tapi voice note halus pisan. Orang deh yang setengah lagu yang udah saya bikin dia nyanyiin ulang, ada notasi tambahan sedikit gitu. Sama dia ngasih tambahan lirik dari tengah sampai akhir. Liriknya teh nyambung. Orang kan yang pertama bikin lirik saya duluan. Dia nambahin lirik, yang liriknya teh benar-benar nyambung ke yang saya bikin di awal gitu. Tema anak asup, si padanan katanya juga cocok gitu. Terus nada vokal yang dia tambahin teh nyambung oke ke nada orang sebelumnya. Iya, artinya berarti dia menanggapi dengan serius, didengarkan, diresapi, maksudnya kemana, baru disambungin kan? Yes, bener banget kurang nih. Berat curhatnya ke baru iya si Mas Indra udah ngebalas, udah dikasih bagian lagu tambahan, sama dikasih lirik tambahan. Wah, makanya cik deh kan. Wajir cina. Terus kata si Rajid gitar aku iya mah pitchnya kayaknya dia kurang, mending di chordnya ditambahin jadi ke A aja. Si Rajid udah langsung naik apa turun tuh? Naik jadi ke asalnya di G, naik. Oke, Mas Indra ini gini. Oke, nggak apa-apa, aku ikut aja sama yang punya lagu. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya buat detail lain-lainnya. Nah, dari situ ya aku intens ngobrol, nerusin recordingnya, jadwal lain-lainnya semua sampai rekaman, sampai video klip beres. Dari situ sebetulnya. Anjay. Sebetulnya orangnya emang dari nol ya, bukan relasi siapa gitu, ternyata emang nge-DM langsung gitu ya. Maksudnya ya. Jadi ya ini yang menarik gitu. Jadi buat melodikator saya terutama kalau punya idola, terus punya mimpi buat kolaborasi sama idola. Coba aja berani mencoba, bener. Betul. Saya punya quotes bagus yang nyambung sama omongan Bob balasan ya. Ugeng, kata-katanya hari ini dong. Oke, quotesnya gini ya. Kalau kalian punya mimpi, sekeras-kerasnya kalian pukul mimpi kalian, atau bahkan kalian tusuk atau bunuh atau apapun mimpi kalian, kalau kalian merasa itu udah nggak worth it, terus kalian sengaja tenggelamkan mimpi itu atau dikubur mimpinya dalam-dalam, itu tuh sebetulnya mimpi itu cuman bakal balik lagi nanti pas kalian udah tua dalam bentuk penyesalan. Betul. Jadi kaduhung orang baheula teu kieu gitu kan ya. Benar. Betul. Nah, someday itu gitu loh kalau udah enggak dikejar mimpinya ya. Masalah hasilnya seperti apa mah ya itu mah gimana yang di atas ya. Tapi yang penting kejar aja dulu. Saya kayak itu juga tiba-tiba dalam hitungan semalam kan ternyata
mimpi yang saya inginkan teh bisa terwujud geningan. Iya, Tanpa saya sangka sebelumnya gitu. Cuman karena di-trigger sama istri aja, istri saya yang bilang dengan cueknya sambil main game, ya DM aja tuh kalau dibales syukur, nggak balas juga nggak apa-apa gitu doang. Iya. Tak kurang diudak, alhamdulillah. Bener. Dan ternyata beneran. Jangan bunuh mimpimu ya, cobain aja. Nothing tulusnya. Nothing tulus. Nothing sebetulnya. tulus. Ya. Betul. Justru orang yang punya mimpi, menurut aku hidupnya lebih baiknya. Maksudnya dia punya sesuatu yang ingin dia kejar setiap hari. Begitu dia bangun, terus pergi teh mau kemana, mau ngapain teh pugu gitu. Ya jelas ya. Terus menurut teman-teman yang sering sharing sama aku sekarang ya di umuran mereka sekarang, banyak yang asalnya meninggalkan mimpinya, terutama di musik gitu. Akhirnya ketemu saya, terus mereka ngobrol, Om, terus katanya, atau Augeng, aku tuh sebenarnya kemarin pernah berhenti loh nge-main band. Terus ternyata malahan istri aku yang sekarang nyuruh aku balik nge-band lagi karena katanya begitu aku kemarin berhenti nge-band teh asa beda katanya. Jadi nggak happy gitu. Pas orang balik lagi ke band mah heunya bener asa wah semuanya tuh lebih cerah lebih. Aku juga pernah ngerasain kayak gitu bro. Passion. Karena passion. Jadi passionnya juga karena passionnya terlampiaskan. Yes. Ke bawah ke kehidupan sehari-hari kan. Lebih ceria, lebih energinya jadi beda lah. Begitu energi positif ketika kita ngejar passion yang kita suka, itu energinya nular ke siapapun. Benar. Di rumah terutama di rumah ya. Asalnya kemudian kita berhenti main musik untuk kurun waktu yang lama jadi rudet ke pemain. Iya benar. Tapi orang tuh nyadar. Orang tuh nyadar. Benar. Jadi ketus, jadi menanggapi hidup tuh jadi lebih suram misalnya. Begitu karena musik demo, happy ya harapan. Begitu ketemu istri jadi happy gitu. Iya. Energi baik itu menular. Energi buruk juga menular kan, makanya benar. harus dijaga. Setelah apa ya istilahnya briefing merenya atau ngobrolin lagu di WhatsApp, sempat ketemu dulu. Sempat ketemu cuma satu kali. Jadi dulu pas mereka ada manggung di Bandung, janjian kan, aku tanggal segini ada di Bandung, kita bisa ketemu sekitar 1 jam lah kita collab pas latihan. Oke, aku udah booking latihan di Studio 12. Dia datang, terus kita pertama kali ketemu ngobrol. Ternyata baru juga gag diuk gitu sekitar 15 menitan sebelum masuk, manajernya dia nelfon, ini aku harus sudah standby lagi di venue, baru beres section kan tadi. Harus standby di venue karena mau manggung sekitar 1 jam lagi. Jadi maaf ya nggak bisa latihan, jadi paling sok ya kita jamming aja sebentar, jamming doang pakai gitar akustik di depan studio, asup ke studio ada gitar kopong, coba gitaran, kita cuman nge-fixkan nada vokalnya dia sama aku, vokal 1-2-nya gimana, rubah flow-nya sebelah mana, bagi-bagi part backingnya sebentar, udah sekitar 10 menitan. Nah, udah katanya, udah cukup udah enak ya, udah saya pamit ya. Aja. Udah oke, udah emat. Sama aku di voice note direkam memang, baru direkam video gitu, jadi buat bahan nanti recording. Udah cukup, oke, saya pamit dulu ya. Makasih ya, saya ini 10 menit. Oke. Terus di studio kumaha? Kayaknya orang latihan sama drama tanpa si Mas Indra Prasta. Udah dia manggung. Terus kita mau rekaman kan susah waktunya. Nah itu waktunya rekaman gimana? Ya udahlah. Akhirnya kita putus rekaman drum, vokal sama gitar yang Mino Drum Mama di Bandung. Pas vokalnya dia di Jakarta. Jadi kita rekaman dulu di Bandung, beresin. Semua partnya dia kita kosongin. Nah, untuk partnya dia beberapa bulan kemudian baru kita bisa ketemu lagi, ngatur waktunya gini. Kalau tag vokal kan harus sayanya ke sana sama Rasid gitu. Dapat waktunya saya ke sana sama Rasid berdua ke Jakarta. Ke studionya Dren, tag vokalnya di sana. Ketemu lagi. Tamat tag vokalnya gancang pisan. Nyaman baru dak makan urang oke termasuk kalau recording kan mungkin dikit-dikit ada faktor starstruck juga benar anjing halus gitu. Enggak sih, itu mah orang murni memang objektif menurut aku. Emang objektif bagus gitu ya. Iya. Di sesuai ekspektasi atau melebihi ekspektasi? Melebihi ekspektasi. Edan. Oke, jadi misalnya perbandingannya orang kalau tag kan suka sedikit oke, baru lanjut sedikit oke, baru kalau aku gitu per part. Kalau dia hente. Jadi dia tag tes jangan dari awal tuh jangan di stop dulu ya, biarin aku sampai akhirnya. Dia tag sampai akhir, udah coba dengerin. Kurang sebelah tengahnya. Oke, satu ulang sekali lagi ya. Beres dengerin. Gimana Mas Ugeng?
Udah mas, udah oke. 2 kali tag. 2 kali tag. Tim nepi akhir 2 kali tag, geus 2 kali alus tag. kabeh. 2 kali take, duka hiji teh dipake, anu kadua one take. Nah, 1 tag. Edan. Udah bagus pisan, powerna udah oke. Heeh. Wah, Mas kalau ini ya Mas Ugeng backingnya sebelah sini boleh masuk kurang, jadi orang masuk lagi nambahin, agak diderek sama dia dibantuin. Nah sebelah sini oke, sebelah dia ini jangan. Jadi dia. Jadi mana nulila nya? Orang nulil yang backing sih rahasia. Tapi dia banyak, jadi apa ya kalau ketemu sama dia mah meskipun waktunya nggak lama, tapi itu teh banyak knowledge yang saya dapatkan, banyak banget knowledge dari mulai cara dia ngomong, cara dia recording, cara dia gesturnya dia, itu teh semua teh seolah-olah jadi hal berharga Noah. Saya langsung lihat dalam waktu sekejap, tapi kudu diserap kotokan teret, karena waktunya cuma sebentar. Cuma gitu. sebentar. Tapi Geng, maksudnya yang menentukan untuk Ugeng datang ke Jakarta ke sana itu dari Ugeng atau dari si Mas Indra? Sebetulnya dia yang nawarin, nggak apa-apa saya kalau harus ke Bandung nanti saya ke Bandung, paling minta di cover akomodasi aja. Tapi orang merasa asa nggak sopan gitu. Ya. Nggak apa-apa Mas, aku yang kesana aja, aku yang datang. Jadi orang udah datang mereka itu. Oh berarti memang dia pengen pada saat take vokal itu bareng ya. Maksudnya kalau secara teknologi kan yang bisa rekaman jarak sendiri jauh juga ya. Kiriman data. Sebetulnya dia bilang nggak apa-apa kalau saya cuma ngirim data juga ke sini, Mas Ugeng di Bandung, saya di Jakarta nggak apa-apa. Tapi urangna hayang urang aya di dinya. Respect atuh. Keren. Respect atuh. Soalnya ini kan ya orang menganggapnya ini kesempatan berharga, mungkin sekali once in a lifetime Benar. Ketika itu dilakukan, orang ingin menjadi saksi sejarah lagu tersebut gitu. Orang mendengarkan, saya boleh sedikit mengkoreksi kalau itu tidak berkenan, dia juga sama pas orang backing gitu. Nah proses eta teh menurut aku sangat berharga gitu. Harus saya dapatkan saat itu. Jadi orang nu kudu datang. Benar. Melakukan secara langsung rekaman bareng, dokumentasina, tapi kita ngobrol gitu-gitu. Ya yang ngerti. Tapi orang ada pertanyaan yang lebih dalam, Kang. Tapi kalau memang nggak bisa dibahas, nanti tolong di-cut aja ya, Eko. Orang pertanyaan. Berarti itu dealingnya personal. Personal. Dealingnya personal, terus berarti nggak ada embel-embel manajemen dari The Rain, no? Sebetulnya gini, jadi keadaannya sekarang bukan keadaannya ya. The Rain itu kan sudah lama keluar dari label dia yang major ya. Yang majornya udah lama dia. Jadi sekarang dia punya label sendiri namanya Heavy Rain Record. Apa? Heavy Rain Record. Heavy Rain. Oke, hujan deras. Heavy Rain Record itu sebetulnya ya dalamnya teh anak-anak The Rain sendiri juga, vokalisnya, basisnya, gitarisnya gitu. Mereka juga semua yang pegang. Jadi pas aku juga tanya, ini Mas Indra yang untuk urusan dealing-dealingnya gimana ya? Apakah aku harus ketemu sama siapa? Oh nggak usah, aman dah. Ini mah kan label aku sendiri juga dah. Jadi ya personal aja langsung gitu. Anak-anak juga paham kok misalnya kalau kita harus ngobrol ini itu mah personal aja aman gitu. Nggak perlu ada ribet-ribetan gitu. Terus soal si Minodramanya sendiri nih. Si Minodrama tuh sekarang tuh bareng label apa sendiri sih? Sama sendiri. Jadi kita juga bikin label sendiri aja namanya Mino Commentary. Jadi yang ngerilis full album terakhir kemarin sama EP sebelumnya itu pakai label sendiri. Gitu. Oke. Terus apakah ada investor di dalamnya? Nggak ada. Jadi emang mandiri aja gitu, barudak gitu ya? Ya mandiri barudak aja. Terus soal nama Minodrama sendiri nih ya. Minodrama. Kenapa namanya Minodrama? Kenapa bukan namanya apa ya? Tadi kepikiran dek nanya itu. Kenapa bukan namanya yang lain gitu? Kenapa harus Minodrama? Oke, Minodrama itu sebetulnya semacam doa. Jadi semacam doa. Jadi itu tuh plesetan dari, kalau bahasa Inggrisnya mah mi saya tidak ada drama, jadi saya tidak ada drama. Oh, mi-nya teh kan dinya. Asalnya gitu. Orang mikirnya dari kata minor. Iya. Bukan. Oh lain ya. Minor berdrama gitu ya. Asalnya dipisahkan mi spasi no spasi drama. Tapi dipikir-pikir rasa gelehnya mi spasi gitu. Tapi pas saat itu tahun 2021 pas bikin Minodrama tuh zaman sekarang mah saya tuh sambil mikirin
yang ada sosial medianya masih kosong naon. Terus domain masih kosong naon. .com orang nyarinya .com. Jadi jangan sampai bikin satu nama begitu bikin sosmed anjing geus sapake. Bener oke sih. Bener terutama website, orang butuhnya website betul minodram.com. Nodrama tuh semuanya udah ada, yang belum ada teh M-na diganti I-na diganti E-na jadi I jadi Mi. Terus disatuin jadi Minodrama. Ini masih aya keneh. Keren sih itu. Masih aya keneh. Terus kalau orang nanya, orang bisa jawab memang asal juga Minodrama, saya tidak ada drama, orang semacam harapan bahwa di dalam band ini teh ya geus garedena akan ada drama gitu ya. Udah loba drama ya. Lu suka, ya suka, nggak suka tinggal bilang aja gitu. Termasuk misalnya pas beberapa kejadian di band ini ketika misalnya drummer saya orang tanggal sekian tuh bisa main nyamuk tuh bisa main. Orang jeung si Noin gitu. Ya misalnya beberapa titik orang kudu jeung Noin tanggal sekian oh ya enggak apa-apa, orang ganti laku Dimas Dimas. Ya nggak apa-apa, segampang itu gitu. No hard feeling karena dia nggak bisa, kurang ganti ya. Dan naon gitu. Pas orang tuh bisa tanggal sekian di skip dan naon ke. Oh ya udah nggak apa-apa, termasuk yang lain. Jadi nggak ada yang wah mana tuh bisa mana kurang dipecat, nggak perlu gitu, nggak perlu gitu. Tapi harus menerima konsekuensinya. Maksudnya fleksibel aja, orang teu bisanya wayahna orang digantikan ku batur gitu ya. Ya, betul. Iya benar. Kirain aku mikirnya keren nih Minodrama, tapi kenapa namanya Minodrama? Kenapa nggak harus Mino Kabaret gitu? Males sih, oke geus males. Saya bingung jawabnya. Ya, urang oge geus. Urang kumaha ieu nembalana. Jadi mau ngasih pertanyaan apa, bawa sendiri enggak baca? Wah, ada pertanyaan di whiteboard. Ada dong. Oh nya. Nah, dengan rilisan kemarin ya, rilisan kemarin yang sama Mas Indra. Ya. Banyak dong pasti yang mengkritik juga. Oke. Kalau terutama untuk kritik-kritik yang negatif ya, bukan yang membangun, ini mah yang negatif. Kumaha menanggapinya? Apakah bae weh merek dengekeun, ya mau dengerin aja, kalau nggak suka ya udah gitu. Ya, oke. Atau punya treatment sendiri untuk menanggapi kritik? Nggak ada sih, saya nggak punya treatment. Anak-anak juga Minodrama nggak punya treatment khusus buat menanggapi kritik kayak gitu. Kalau kritik Pak, saya anggap itu adalah sebagai bentuk kami bertumbuhnya. Band harus bertumbuh. Betul. Baik itu dikritik maupun pujian. Nah itu kritik tuh salah satu hal yang sangat berharga. Jadi kritik mah kita tanggapi, kemudian kita pikirin kritiknya ke depannya biar bagus gimana gitu. Tapi kalau hubungannya dengan lagu Saat Ku Melepasmu yang sama Indra Prasta, so far sih tidak banyak kritik yang menghujat atau negatif nggak terlalu banyak. Yang justru mereka mah pada heran, nah mana bisa cenah eta geng. Kenapa bisa collab-nya sama The Rain, kan musiknya beda cenah. Iya. Musiknya beda, terus mana mau butuh mana yang The Rain gitu. Kebanyakan mah gitu mereka heran. Termasuk kita juga mempertanyakan itu. Nah bisa tuh milihnya tuh saha gitu nya. Ya itu aja sih paling, soalnya salah satu hal yang membuat kami bertumbuh juga begitu ketemu sama dia, kolaborasi, berproses dalam lagu itu teh. Itu kami bertemunya sangat besar sekali dan jauh bisa. Di situ dia ngajarin saya untuk mulai menurunkan ego dalam lagu. Jadi kata dia teh pas sebelum lagunya kita rekam, Mas Ugeng, Kang Ugeng gini aja, sekarang mah kita nggak usah mikirin diri kita sendiri, sejauh kita juga ya tetap aja kan yang dengerin orang lain. Sekarang kita mikirin yang orang lain enak denger aja. Part-part ini mending dikurangin gitu. Menarik ya. Yes. Orang sebalikannya sih Geng, maksudnya kalau orang nggak usah mikirin pendengar, orang heula menyanyikannya, membawakannya enak atau enggak. Kalau kitanya nyaman, otomatis orang lain mungkin nyaman. Ini kebalik ya? Itu juga betul juga, sebetulnya itu nggak salah. Cuman dalam konteks ini, dalam kasus itu, kan lagunya tuh udah dibikin, udah jadi. Sebetulnya kata dia mah lagunya tuh ini tuh udah enak. Jadi maksud dia jangan terlalu ngagugulung ego berlebihan teh. Karena lagunya udah enak, ya sudah cukup aja, seperlunya aja, fill in seperlunya, drumnya seperlunya. Karena ini bagian lagunya udah oke, nada vokalnya udah oke. Jangan karena kalian punya ego jadi rusak keautentikan lagunya itu jadi berlebihan gitu. Nggak usah terlalu over dalam sebuah lagu. Seperlunya aja, karena lagu mah good song it's a good song lah. Gimana pun lagu bagus atau lagu bagus gitu. Mau di setuju. Gitu. Ya artinya tong lebay lah. Tong lebay. Sesuai porsinya masing-masing aja gitu. Ya. Kalau memang tadi kan bilangnya kalau ini lagunya udah enak, artinya si
notasi dan lirik yang ditonjolkan ya, dan gimana caranya si musik untuk ikut menonjolkan si notasi dan lirik itu. Wow, keren sih. Banyak ini ya, banyak daging ya. Padahal podcast kita banyak tetelannya. Banyak daging dan banyak lepet guys. Sambil dulu. Masih banyak orang pertanyaan teh, tapi masih ada waktu berapa menit sekarang? Wah, masih. Santai. Geng, penasaran orang. Kita kan maksudnya kenal mungkin dari tahun 2000-an lah ya. Ya kalau masalah konsistensi mah ya udah jelas sampai sekarang game masih band-bandan. Iya, betul. Udah ada 20 tahun lebih ya. Ada lebih lah. 20 tahun lebih. Mulai dari mungkin Buckskin, Nudis, terus ada personal state. Ada. Iya, personal state. Ada personal state. Terus setelah personal state ada lagi nggak sebelum Minodrama nih? Ada band Skapang sama Toran Senar Dipit saya bikin namanya Lazy Middle Class dulu. Oh iya bener ya ada itu bener. Cuman sempat rilis sampai 4 single doang, abis itu ke Minodrama ya. Nah, dari kalau dari Nudis terus Buckskin itu masih sama lah ya. Terus tiba-tiba ke personal state dulu yang akustikan. Kenapa bisa kepikiran orang akustikan lah terus sama vokalisnya perempuan ya? Vokalisnya cewek ya? Gue. Berdua kan? Berdua. Kalau personal state, akustikan dulu berapa single ya personal state? Personal state sempat rilis 1 album yang dirilis dalam bentuk satu album. Kaset dirilisnya, tapi kasetnya itu baru dirilis sekitar tahun 2014-2015. Sebelumnya mah kita cuma rilis single-single. Nah, single-single ini teh ada 4 singlean lah. Disatuin sama lagu lainnya di kaset itu, kaset full album. Judul albumnya Seperti Mimpi. Dirilis sama label Jakarta. Labelnya teh apa? Rise and Grind Record. Label juga ya, masuk label Jakarta itu ya. Ya, tapi label indie juga. Label indie. Dari personal set baru skaskaannya tadi ya. Ya, Skaskaan baru ke Minodrama. Kalau dulu yang saya pengen bikin personal stage karena dulu masih ingat nggak si Tony Sly almarhum pernah ngeluarin album akustik sama si Joy Cap Lagi Wagon. Iya betul. Yang split album tapi akustik. Yang cover depannya itu gitar akustik. Nah, saya begitu dengerin lagu album itu, anjing orang yang nyanyiin lagu Jaki, orang nyanyiin album akustik, lagu akustik. Terus pas ngeliat mereka main akustik gitu, si Joy Cap sendiri, Tony Sly sendiri, kalau manggung teh, wah orang hayang main akustik ya gitu orang, wondering gitu orang hayang gitu, bikin lah itu. Cuman bedanya dulu karena aku juga suka lagu-lagu yang duet lah, jadi dari dulu sampai sekarang. Lagu saya tuh pasti selalu ada yang duet di Nudis Island, ada Minodrama juga banyak. Karena saya suka konsep duet vokal cewek dan cowok, saya suka banget. Makanya personal set full duet vokal. Oke. Akhirnya tercapai nih si personal set bikin akustik gitu kan. Kenapa berhenti? Biasalah. Jadi akhirnya kan kemudian nggak lama dari situ saya menikah. Terus si pemain gitar satu lagi menikah pindah ke Jakarta. Si vokalis yang cewek nggak lama juga pindah ke Jakarta kerja. Orang tunggunya sorangan di dia kan, wah batur. Yang susah jalan deh sama band lagi di sini akhirnya gitu. Berarti berapa lama sih band itu? Band itu tuh sekitar tahun 2007 sampai 2010-an lah efektifnya mah. Masih manggung dan bikin lagu teh. Jadi setelah itu udah lagu-lagu disimpan dan dikeluarin tahun 2015 dalam bentuk kaset. Gitu. Ya benar itu. Zaman-zaman orang masih di RMA Air ya. Betul. Benar. Nah, apa yang mencetus tiba-tiba bikin Minodrama teh? Apakah karena udah teuing Nudis mah gitu. Teuing Syami mah ribut gitu. Saribuk mungkin si barudak Nudisnya mungkin saribuk juga gitu. Jadi susah diatur atau gimana? Waktu itu corona tahun 2020 2020 2021. Jarang manggung kan, semua jarang manggung, susah manggung. Tapi saya masih bikin lagu-lagu, produktif bikin lagu. Terus sama Nudis Jalan juga mulai susah ketemu gitu. Terus
Jadi kalaupun ketemu juga udah nggak terlalu ngobrolin musik banyak gitu. Kalau hubungan ke pertemanan saya sama Ami sama Ogi mah tetap baik sampai sekarang juga. Kemarin ketemu sama serius ngobrol biasa. Tapi yang into musik yang gimana maksudnya si passionnya berlebihan kayak dulu nggak terlalu kalau sekarang di Nudist Island mah. Jadi ya biarin aja lah, let it flow aja seperti apa adanya Nudist mah gitu. Ya, Nudist let it flow, tidak berambisinya. Tidak terlalu berambisi. Jadi ayah ngundang ki go. Waktunya pas, ayo. Go. Kalau nggak pas waktunya ya oke. Nggak gitu itu aja. As simple as that lah. Sama si Ami juga gitu. Zami juga gitu sama, semuanya sama. Kalau waktunya pas, berarti bercanda. Berarti masih ada ya si Nudist itu masih ada, nggak bubar ya. Soalnya netizen sempat berkeliaran gitu di netizen katanya Nudist Island bubar katanya gitu. Tapi enggak ya. Enggak, masih ada. Masih ya. Masih ada. Nah, pas tahun 2021 ketika saya masih sering bikin lagu ketemu lagi sama Firman. Firman kan kebetulan teman lama saya, dia udah kenal sama saya lama. Iya. Cuman dulu pas sekitar tahun 2004-an kami mau bikin proyekan nggak jadi terus karena saya sibuk sama Nudist. Pas 2021 ketemu lagi di Instagram, ngobrol lagi, bro, mana masih main gitar? Cikuran teh kasih Firman, masih. Itu orang panggilan, ayo ketemuan ngobrol-ngobrol. Ya udah iseng lah kita bikin proyekan dulu. Awalnya mah dulu personelnya belum sama Ugi belum sama Rasid dulu. Oh, jadi ketemunya sama Firman dulu. Sama Firman dulu, berdua dulu. Terus kemudian kita bikin lagu sama teman yang lain. Pas udah mau serius mau direkam nyari drummer, baru ketemu Ugi. Terus mau direkam serius lagi baru ngerekrut Rasid. Jadi officialnya mah per tahun 2021 sebetulnya Minodrama dibikin teh. Gitu. Gitulah. Oh, jadi ketemu Firman dulu ngobrol. Lanjut bahas-bahas, ketemulah sama teman-teman yang lain gitu ya. Ya, betul. Firman tuh dulu masih tahun segitu tuh bareng band hardcore-nya ya? Tahun segitu tuh. Apa udah beres? Udah nggak terlalu aktif juga dia selama band hardcore-nya. Jadi waktu itu ngobrol tuh sama barengan bro, orang ge kebetulan nyantai dah ya. Santuy gitu ya. Santuy jadi ayolah kita gokan. Jadi dulu Firman setelah pensiun main bola, Firman Utina. Udah juara. Si Ugeng teh nyawa bola. Ugeng teh nyawa bola. Nyawa tapi orang teh Firman Utina teh. Berarti teh nyawa cik. Geng kalau si Minodrama berarti sekarang manajemen sendiri ya? Manajemen sendiri. Sama satu band atau sama Ugeng sendiri? Barengan aja sebetulnya. Barengan. Termasuk ya nyambung dari tadi soal yang dealing sama Mas Indra sama labelnya Mas Indra, termasuk dari sisi royalti digital terutama ya. Gimana perhitungannya buat Mas Indra? Pak, aku open. Ngikut ya? Ngikut. Kita ngobrolin lah yang dari pertama yang pasti diobrolin royalti. Mas Indra gimana royalti gini. Kira sebentar. Sebelum ke royalti dulu, yang rilis Minodrama atau labelnya si Mas Indra Heavy Rain? Enggak, sama Minodrama sendiri. Dirilis sama Pino Commentary. Oke. Jadi dia tuh sebetulnya baik banget ngebebasinnya, sok aja saya ngikut aja deh gimana masuk. Termasuk pas kata-kata ini urusan publisher mah ada serius kata-kata. Aku nggak mau ngeklaim lagu ini sendiri, sedangkan di situ ada kontribusinya Mas Indra sangat banyak sekali dari bagian lagu, lirik segala macam. Gini aja kataku teh udah aja aku masukin nama Mas Indra juga di pencipta lagunya jadi bareng sama aku ya boleh silakan aku ikut. Jadi aku masukin di pencipta lagu tersebut ada nama saya sama Mas Indra. Jadi kalau kalian lihat juga di platform digital di agregator kalau dilihat di play lagu itu Minodrama Saatku Melepasmu itu tertera Minodrama dan Indra Prasta. Terus kalau kalian lihat juga di komposernya publishingnya nanti tertulisnya saya Sugeng Priatno sama Indra Prasta juga. Gitu. Jadi kedepannya urusan royalti udah aman itu mah secara legalitas dan hukumnya udah ngejalur gitu. Saya ngehindarin ada masalah di depan nanti. Yes. Jadi buat Melodikator tuh benar-benar ini pelajaran apa yang dijalanin sama Ugeng. Iya. Punya idola, mengagumi karyanya, punya mimpi, pengen berkolaborasi. Ya, coba aja walaupun nggak kenal, nggak apa. Betul. Sampai akhirnya ternyata terlaksana kolaborasinya, bahkan idolanya gitu bahasa lebih membebaskan, lebih fleksibel ya. Benar. Jadi tidak menutup kemungkinan lah. Coba aja, jangan menyerah lah, pantang menyerah. Jangan era gitu. Jangan malu-malu. Pasti era oke kan pertama kan. Awalnya era orang.
Maksudnya kadang-kadang itu teh yang mengecilkan hati kita sendiri ya. Aji, orang lain sasaha tapi kumaha carana orang akhirnya gitu kan. Iya, Tapi kan orang lain mah bisa dengan mudah ya DM aja we atuh dah oke gitu. Bener oke gitu kan sebetulnya. Terus berdasarkan cerita Ugeng juga ya buat Mas Hendra juga respect lah berarti Ugeng memperkenalkan diri, memperkenalkan lagunya, ditanggapi dengan serius, didengerin. Iya kan? Itu tuh jadi cermin lah sebetulnya. Jadi cermin. Maksudnya jadi cermin buat kita sendiri nanti. Begitu kita misalnya someday satu level sama dia di step yang sama, di posisi yang sama, begitu kita menjadi besar atau menjadi sesuatu bandnya, begitu ada orang lain yang minta tolong atau minta collab atau apapun, kalau kita memang suka sama lagunya mah, ya support lah, harus bisa disupport gitu. Iya. Keren ya, keren ya. Mas Indra kapan-kapan kesini ya main ya. Bisa aja saya. Geng, nah selain salah satu momen yang membanggakan di Minodrama bisa berkolaborasi sama Mas Indra, ada momen-momen yang nempel nggak yang membanggakan gitu, yang menarik lah, yang tidak mudah dilupakan lah. Iya. Pertanyaannya podcast banget ya. Apa ya? Karena Minodrama mah baru ya dari 2021 sampai sekarang baru sekitar berarti 4 tahun kurang lah, 4 tahun kurangnya. Belum banyak juga mengalami banyak hal sebetulnya. Jadi selain tadi mungkin kami pernah melakukan tour yang cukup seru lah kemarin. Tahun kemarin pas promotor EP yang Always Stay yang rilis 4 lagu, kita bareng tour sama band Singapura ke daerah jadi Bandung, Jogja, Malang sama Kudus. Itu seru, seru. Serunya teh. Nah, itu juga mungkin satu hal yang pengen kita share juga sama teman-teman ya. Kalau saya secara personal, teman-teman banyak yang udah tahu sebagai Nudi Silent ya. Tapi begitu saya di Minodrama, saya memposisikan itu band baru lah. Masih band baru yang baru punya beberapa amunisi, belum besar kepala lah ya buat apa gitu. Jadi, tapi begitu ada chance, ada kesempatan untuk kita berbuat lebih, kayak kemarin ada kesempatan ikut tour, kita hajar tour. Pas kita hajar tour, kita juga nggak berkecil hatinya kan, orang-orang udah denger atau belum ya, cuek we hajar we ke Jogja, main Jogja gitu asik. Di Malang asik juga gitu, di Kudus apalagi gitu. Ternyata orang-orang itu sebetulnya meskipun kadang-kadang kita merasa mereka nggak dengerin atau enggak ya lagu kita, itu ada yang dengerin, ada yang yang merhatiin, ada. Ya maksudnya kayak tadi sebut Kudus, di Kudus ada yang kena lagu orang tadi Kudus gitu ya. Iya, itu ya. Pas kita kesana tuh ada yang ngerespon, saya dengerin lagu yang ini Mas, enakeun lagu yang ini. Oh, kamu dengerin? Iya, saya dengerin aja. Terus pas ke Malang misalnya, Mas gitu gimana caranya bisa collab sama Mas Indra Prasta itu dari mana? Gitu. Oh, mereka ngedengerin juga, mereka notice juga gitu ternyata. Jadi apapun yang kita lakukan, berpromosi dan melakukan banyak hal untuk membuat band kamu lebih didengar itu worth it loh gitu sebetulnya. Jangan pernah lihat doang viewernya seetik, lihat di YouTube sedikit ya. Kalau ngelihat dari angka doang mah mungkin bisa jadi kita berkecil hati. Tapi sebetulnya hidup itu nggak cuma ngelihat dari angka doang kan. Betul. Sebetulnya. Ya kalau mereka ngelihat kita bermain dengan bagus, lagu kita bagus, pede weh gitu. Bener-bener. Selalu bakal ada pendengar untuk band kamu gitu. Justru dengan pertanyaan-pertanyaan orang itu kan jadi kita bisa sambil riset juga, misalnya Mas Ugeng, saya dengerin loh lagu yang radio gitu kan. Oh, mana angkatannya kolot. Oh, ini pasti generasi ini. Iya kan? Jadi kalau yang dengerin drama berarti Minodrama berarti baru-baru. Berarti yang anak-anak 2010 ke sini. Gen Z. Oh iya, tapi sebenarnya target marketnya si Minodrama tuh kemana? Oke. Nah, betul banget ya. Target marketnya. Ini bongkar-bongkar. Bisnis satu. Oke, target market Minodrama itu sebetulnya ternyata pendengar kami itu adalah anak-anak SMA sampai kuliahan. Dari range umur sekitar 16 sampai 30-an lah. 25-30. Itu tuh kita dapat analisis itu ternyata pas kemarin kita udah bikin hearing session di Jalan Braga, kita sempat bikin hearing session ke orang-orang gitu ya. Kita perdengarkan lagu kita ke orang yang tidak dikenal. Terus di Komuji sempat bikin hearing session ke anak SMP, SMA sama anak kuliahan. Mereka memberikan respon dari lagu-lagu yang kita perdengarkan. Nah, ternyata kalau ke anak SMP, mereka tuh yang cuek nih. Lagunya terlalu banyak pengulangan rapnya gini-gini. Udah kritis ya. Itu anak SMP gitu.
Tapi selain itu aku nggak terlalu ngeh sama lirik, nggak terlalu. Terus yang paling aku ingat Minodrama tuh terlalu banyak pengulangan gitu anak SMP. Anak SMA. Begitu kita perdengarkan, oh ini liriknya masih relate banget sama tema kita sehari-hari kan. Kebanyakan romansa kan temanya si Minodrama. Masih relate, terus nada vokalnya masih mudah didengar, catchy, nggak terlalu ribet, nggak terlalu ini, Cen. Pas budak kuliahan lebih mudah lagi mencernanya mereka. Wah ini mah relate banget tuh mas, Cen. Coba deh nanti mah aku kasih ide temanya tentang ini. Itu pasti pada suka anak mahasiswa macam lagu yang ini juga suka, ini suka masih masuk. Lagunya juga nggak terlalu ketinggalan zaman, tapi juga nggak terlalu up to date, berlebihan. Cukup lah aman-aman. Oh ya berarti kanyawan market orang di sama kuliahan gitu. Akhirnya setelah menemukan market itu sesuai sama brandingan saya sendiri sama Minodrama, nah itu bisa jadi kajian untuk saya menulis lirik-lirik lagu di lagu berikutnya. Makanya di lagu terbaru ada yang sama Mas Indra, terus sama beberapa single lainnya gaya saya menulis lirik agak sedikit beda disesuaikan sama market tersebut gitu. Kan ada dua gaya penulisan lirik ya menurut saya sebagai pembuat lirik. Yang pertama kadang-kadang yang penuh dengan kiasan liriknya ya, metafora, kiasan. Terus yang kedua lugas. Lugas itu berarti to the point, nama tempat disebutkan ya. Nah saya itu cocoknya Minodrama tuh lagu-lagu yang lugas ternyata. Karena ke market SMA dan kuliahan teh itu tuh lebih memorable banget buat mereka yang lugas. Ngebayanginnya teh mudah mereka teh. Oh lagu ini teh ngebayangin ini jam segini di ini tempat ini. Oke, berarti bikin lagunya kayak gitu. Nextnya berarti lagunya kayak gitu. Gitu. Jadi ternyata ada riset juga ya. Harus. Iya, benar-benar ya. Ini kita harus mempelajari bentuk marketingnya, brandingnya, Orang mah teu kepikiran mun boga band hayu hiring yuk gitu. Tapi bisa ditiru itu, bisa ditiru. Dan emang betul inspirasi buat lagu itu nggak cuma dari diri sendiri juga ya, bisa juga dari sekitar gitu ya. Betul. Contoh kayak tadi Mas Ugeng kan riset dulu, coba sekitar ada apa, lagi apa gitu kan. Saya punya beberapa fakta menarik soal saya menulis lirik. Nah, coba. Kalau Bob atau Herdi dengerin atau lihat judul-judul lagu saya, itu mungkin kalau kalian bukan teman lama saya yang tahu saya, kalian pasti akan berpikir, si Ugeng mah pasti umurnya tuh sekian, masih kuliah di dia atau masih sama di dia, karena tema-tema yang saya bikin itu relate banget sama budak SMA yang kuliah. Ora, ya. Tapi orang bisa Jen, bikinnya kayak gitu. Jika orang punya judul lagunya Berkeping Hatiku. Anjay. Itu saya bikin tahun 2022. Setelah saya punya istri belasan tahun. Berkeping Hatiku. Pas itu lagu itu diputar di Extreme Mosh Pit, acara Radio Sami sama si Ating. Orang langsung digeruan ku si Ating. Geng dia mana sih? Naon ting? Dia anyar nanya cenah naon. Iya mana umur sakieu patah hatiku saha? Nyen lagu judulnya Berkeping Hatiku cenah. Anyar nanya cenah. Wah, urang tutorian we. Bener. Aku ketawa aja kan. Ya, bener. Tahu ting cuk urang teh eta mah POV urang we, urang nginget-nginget memori zaman SMA. Atau ada yang nyerita dia patah hati segala macam. Akhirnya aku dibikin Berkeping Hatiku bisa terus misalnya tema lain yang tentang perselingkuhan saya bisa. Jadi ternyata bertumbuh itu bentuknya tuh banyak. Salah satu bentuk lagi saya bertumbuh dalam menulis lirik adalah saya sekarang bisa membuat lirik yang belum tentu saya alamin sendiri, itu saya bisa sekarang. Misalnya berdasarkan film, empati. Empati atau saya nonton film, ngedengar cerita orang, atau saya ngelihat orang lain. Itu di-combine sama memori saya atau sama obrolan gini. Nanti kita ngobrol di bawah apa misalnya. Pulang ke rumah saya bikin lirik. Jadi bertumbuh saya sekarang gitu, bisa membuat POV gitu. Tapi benar. Jadi kayak ya berkeping hatiku gitu. Ya orang sepikiran pasti jeung si Ating kan. Tapi tak ningali langsung ngebayangin kan Ugeng. Teu tengok. Iya benar. Ating nanti kalau kesini ya kita omongin Ugeng. Orang langsung ke Ating di keruat suka teh naon anjing sieun ngambek. Ieu maneh can. Ieu mah umur sakieu nyen lagu Berkeping Hatiku. Buat yang teman-teman yang belum dengar boleh ada itunya apa alamat buat mendengar di bawah sini. Coba Ugeng di mana aja kalau kita mau dengerin poin Minodrama lah. Semuanya ada di mulai Spotify, YouTube channel, di sosial media semuanya ada. Cari aja Minodrama pasti ketemu. Website isinya apa?
Aku juga belum lihat ini website. Website saya semuanya, jadi mulai history, cerita, lagu, video klip, foto-foto, Oke. sama jadwal tour semuanya ada di sana. Wih, Mantap. Lengkap ya. Mantap. Pokoknya Apa yang nyari- namanya? Nama websitenya? Minodrama.com. Minodrama.com. Semuanya ada di sana. Ada di sana semua. Lengkap. Pokoknya check out langsung. Oke, Ugeng, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun pisan. Kami. Sudah mampir ke sini Betul. jauh-jauh, hujan-hujanan. Hujanan, kebanjiran. Next time kalau misalnya Ugeng ada project atau ada event atau Yes. ada single baru, Yes. tinggal kabarin. Bob, orang promo kan Kontak aja. itu. Pasti dong, pasti dong. Ya, itu. Terima Kontak kasih aja buat kita. Thank you buat teman-teman, Thank buat you. Herdi, Thank buat you. Bob, Siap. sama buat Apa itu? Eko, buat Teteh. Siap, oke. Guys, kita tutup aja ya acaranya. Terus Yes. buat kalian jangan lupa nonton Melodica Podcast. Setiap hari. Setiap hari Jumat jam 7 malam mulai bulan November dan Yes. seterusnya. Terus buat kalian juga yang mau cari merchandise keren kayak ini, Yes. bisa lihat di Shopee-nya Melodica Merchandise. Benar. Oke, saya Bob Oke. Melodica. Saya Herdiama. Sampai jumpa di Melodica Podcast berikutnya. Oke, dadah.